Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah pada saat ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, penyertaan-Mu Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Firman-Mu akan kami dengarkan saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami, agar kami tetap mengimani firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan buat kita saat ini tertulis dari kitab Yeremia 31 ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai bangsa yang terbuang ke Babel, tentulah bangsa itu mengalami pergumulan yang berat dan penderitaan. Terlebih, hinaan dari bangsa-bangsa lain yang berkata bahwa kekalahan bangsa Israel dari Babel adalah kekalahan Allah Yahweh juga. Bangsa-bangsa lain yang berkata pembuangan bangsa Israel ke Babel seolah-olah bahwa Allah Yahweh tidak mampu untuk membebaskan bangsa itu dari kekuatan bangsa Babel. Seolah-olah Allah Yahweh tidak berkuasa membebaskan bangsa itu dari bangsa Babel. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Jika Allah mengizinkan bangsa itu dapat terbuang ke Babel, itu untuk menyadarkan bangsa Israel atas dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga bangsa itu kembali ke jalan Allah. Di tengah pergumulan pembuangan bangsa Israel, Allah menyampaikan perjanjian baru, pemulihan kepada bangsa Israel. Perjanjian baru atau perjanjian pemulihan bangsa Israel ini diadakan oleh Tuhan agar bangsa itu tidak hilang pengharapan kepada Allah, namun agar pengharapan bangsa itu tetap ada meskipun di tengah-tengah pergumulan hidup. Saudara-saudara, bahwa tidak akan selama-lamanya Allah membiarkan bangsa itu dibuang di Babel. Namun ada waktunya Allah akan membebaskan bangsa Israel. Karena itu, janganlah takut dan jangan gentar. Allah akan menyertai dan menyelamatkan bangsa Israel. Yang Allah inginkan dari bangsa Israel, bagaimana bangsa itu tetap taat, tetap setia, tetap percaya kepada Allah, dan menjadikan Allah satu-satunya sebagai Allah yang mereka sembah. Saudara-saudara, Allah akan memberikan berkat-Nya. Berkat Allah digambarkan dengan perkataan memuaskan jiwa para imam, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikan. Ini menunjukkan bagaimana kasih Allah, bagaimana berkat yang akan Allah berikan kepada bangsa Israel, asal mereka
tetap setia, tetap percaya kepada Allah. Saudara-saudara, di dalam pergumulan hidup kita ini, bagaimanapun beratnya pergumulan hidup, namun tetaplah kita berharap kepada Allah. Karena Allah sanggup memulihkan, memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah penderitaan, pergumulan hidup, kasih Allah tetap nyata. Di tengah-tengah pergumulan hidup, Allah tetap memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Berkat dan pertolongan Allah akan senantiasa ada di dalam kehidupan umatnya. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami, firman-Mu yang menyapa kami bahwa Tuhan senantiasa memberikan kasih-Nya, memberikan pertolongan, memberikan berkat-Nya kepada kami. Kami akan bersuka cita jika kami tetap mengikut Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kuatkan iman dan pengharapan kami di tengah-tengah dunia ini, meskipun kami menghadapi badai kehidupan. Berkati jemaat-Mu di dalam segala aktivitasnya. Berkati jemaat-Mu yang mengalami sakit. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan sembuhkan penyakit mereka. Tuhan berkati segala upaya yang mereka lakukan agar penyakitnya Tuhan dapat sembuh dan mereka dapat bersuka cita. Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, berikanlah kekuatan. Terlebih kepada umat-Mu yang mengalami duka cita, kuatkan iman mereka. Berikan pengharapan yang hidup bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan penghiburan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.